Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Petrus Setiadi, SPT MPD, dosen dari program studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan menyampaikan unjuk kerja di bidang pengajaran, di mana saya akan menyampaikan pengajaran ataupun mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah teori organisasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di program studi Administrasi Pendidikan yang berbobot 3 SKS. Kenapa saya mengajarkan mata kuliah ini? Karena itu sesuai dengan bidang saya, yaitu pada bidang administrasi atau manajemen pendidikan, di mana lebih khusus lagi, saya berada pada pilar bidang atau rumpun mata kuliah pada rumpun kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Oleh karena itu, berkaitan dengan rumpun mata kuliah tersebut, selain mata kuliah teori organisasi, maka saya juga mengajarkan beberapa mata kuliah seperti komunikasi organisasi, kemudian mata kuliah supervisi pendidikan, mata kuliah manajemen kurikulum, mata kuliah manajemen pendidikan non-formal, mata kuliah manajemen sarana dan prasarana, mata kuliah manajemen humas, dan juga mata kuliah kewirausahaan. Nah, sekarang mengenai mata kuliah teori organisasi, di mana mata kuliah ini secara deskripsi adalah mempelajari mengenai teori organisasi, ya, tipe dan jenis-jenis organisasi, serta bagaimana merancang suatu organisasi baik dari struktur, visi, misi, dan juga tujuannya. Sementara capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami filosofi keilmuan mengenai teori organisasi. Di dalam mata kuliah ini juga dipelajari beberapa hal. Yang pertama mengenai konsep teori organisasi, di mana di sini saya akan mengemukakan mengenai definisi organisasi dan juga pengertian organisasi sebagai kumpulan dari dua orang atau lebih untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Di mana definisi-definisi ini diambil dari berbagai sumber, terutama definisi yang disampaikan oleh Stephen P. Robbins melalui bukunya yang berjudul Perilaku Organisasi. Kemudian, selain membahas mengenai definisi dan juga pengertian organisasi, juga dibahas mengenai faktor-faktor penting yang ada dalam organisasi, yaitu ada keberadaan orang-orang di sana, minimal 2 orang, kemudian ada tujuan yang ingin dicapai, dan juga ada kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, masih mengenai konsep teori organisasi, juga akan dibahas mengenai perkembangan teori organisasi, di mana dalam perkembangannya teori organisasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori klasik atau teori mesin, kemudian ada teori neoklasik yang merupakan pengembangan dari teori klasik, kemudian ada juga teori modern yang merupakan perpaduan ataupun solusi dari teori klasik dan juga teori neoklasik. Itu adalah mengenai konsep atau pengertian dari organisasi ataupun teori organisasi. Kemudian pada mata kuliah ini juga akan dibahas mengenai tipe-tipe organisasi, di mana saya membagi organisasi itu menjadi 2 tipe, yaitu organisasi formal dan juga organisasi informal. Selain itu juga akan dibahas ataupun mahasiswa juga dilatih untuk merancang suatu organisasi, di mana organisasi itu harus memiliki visi, misi, dan tujuan, dan juga harus memiliki struktur organisasi yang menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Selain itu, karena program studi administrasi pendidikan berada di bawah FKIP ataupun di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, maka secara khusus juga dibahas mengenai organisasi pendidikan, seperti bagaimana kehidupan organisasi di sekolah ataupun di lembaga pendidikan lainnya seperti di perguruan tinggi. Dan di mata kuliah ini juga akan dibahas mengenai berbagai jenis dan bentuk organisasi,
di mana akan dibahas mengenai organisasi pemerintah, organisasi keagamaan, organisasi politik, organisasi sosial, hingga organisasi yang sifatnya profit atau ekonomi seperti perusahaan. Untuk bahan ajar dari mata kuliah ini, saya mengambil dari Stephen P. Robbins mengenai perilaku organisasi, kemudian dari buku yang ditulis oleh Pujo Sumedi tahun 2010 mengenai organisasi dan kepemimpinan, lalu buku yang ditulis oleh Widyatmini dan Izati mengenai pengantar organisasi dan metodenya, kemudian buku yang ditulis oleh Wursanto mengenai dasar-dasar ilmu organisasi. Selain itu, saya juga sudah membuat bahan ajar untuk mata kuliah ini, yaitu berupa buku mengenai organisasi, teori dan aplikasi. Ini akan menjadi bahan ajar utama yang akan disampaikan kepada mahasiswa, di mana bisa menjadi bahan-bahan perkuliahan dan juga bahan-bahan diskusi. Karena mata kuliah ini selain menggunakan metode ceramah di dalam perkuliahannya, juga akan digunakan metode diskusi secara berkelompok yang akan membahas isi dari buku ini, bagian-bagian dari buku ini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah teori organisasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat lahir batin ya. Lahir sehat, fisik sehat, batin sehat, pikiran sehat, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini dengan tenang dan ceria gitu ya. Nah, kali ini kita akan kuliah pada mata kuliah teori organisasi. Sebelum kita masuk materi yang pertama, Bapak akan sampaikan bahwasanya pada mata kuliah ini kita ataupun mahasiswa diharapkan dapat menguasai filosofi dari keilmuan teori organisasi, di mana mata kuliah ini akan mempelajari mengenai konsep dan pengertian organisasi, kemudian jenis dan tipe organisasi, termasuk bagaimana merancang suatu organisasi, bagaimana merancang visi, misi, tujuan, dan juga membuat struktur organisasi. Nah, mata kuliah ini juga ada bahan ajarnya, yaitu berupa buku yang berjudul Organisasi, Teori dan Aplikasi. Jadi nanti bahan-bahan perkuliahan dan juga bahan-bahan diskusi nanti ya, ketika nanti kamu ditugasi untuk membuat makalah per kelompok dari sini semua. Oke, kita mulai saja ya untuk materi yang pertama mengenai konsep dasar teori organisasi. Nah, kira-kira kita kan mungkin sudah pernah ketika di SMA gitu ya, atau mungkin di SMP pernah ikut organisasi ya. Ada yang ikut OSIS, ada yang ikut Karang Taruna di masyarakat, ada yang ikut Eskul Pramuka misalnya, ada yang ikut kalau anak masjid, remaja masjid, kalau anak gereja, remaja gereja mungkin ya. Nah, kira-kira apa itu organisasi? Artinya, maksudnya itu apa? Pengertiannya apa sederhananya? Saya ikut organisasi. Apa itu organisasi? Ada yang tahu? Ada yang bisa mengeluarkan pendapat? Apa itu organisasi? Gimana? Apa itu organisasi? Organisasi itu adalah suatu perkumpulan, Pak. Perkumpulan. Oke, itu. Betul. Kita kumpul-kumpul, OSIS. Berarti perkumpulan OSIS. Kumpul-kumpul, remaja masjid. Itu remaja masjid. Ada lagi? Pendapat lain ataupun pengertian lain dari organisasi? Ada lagi? Coba, apa? Organisasi itu mungkin kumpulan individu-individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, itu sudah menyerempet pada definisi yang diinginkan ya mengenai organisasi. Kita akan lihat pengertiannya.
Jadi pengertian organisasi adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama. Ini sebuah alat, sebuah tool kalau kata orang ya, tool, di mana terdiri dari 3 unsur, yaitu kumpulan orang yang pertama. Jadi yang namanya suatu organisasi itu harus ada orangnya, minimal itu ya. Di kampus ada BEM, ada nggak orangnya? Nggak ada, berarti bubar. Di sekolah ada OSIS, ada nggak orangnya? Nggak ada, berarti ya nggak ada. Ya, jadi minimal harus ada orangnya. Nah, pertanyaannya berapa orang? Ya, minimal. Kan kalau 1 orang nggak mungkin ya. Ya. Berapa orang minimal? Ayo. Harus ada orangnya. Lebih dari 1. Betul nih, lebih dari 1, bukan lebih dari 2 ya. Karena 2 boleh. Iya. Minimal 2 boleh. Jadi 2 atau lebih. Contohnya kalau kita boncengan, kita boncengan ya, pakai motor ya, ada pengendara motor, ada pemboncengnya. Itu bisa disebut organisasi asal tujuannya sama. Misalnya sama-sama mau ke hijauan, sama tuh 2 orang. Beda cerita kalau yang bawa motor pengen ke hijauan, yang dibonceng pengen ke mana, Simpang Limbo, sudah beda arah. Itu bukan organisasi. Nah, makanya selain ada orang, maka ada kerjasama melalui proses pembagian kerja. Kita itu motor tadi, ada yang nyetir bawa motor, ada yang dibonceng. Ya. Kemudian ada tujuannya. Tadi kan tujuannya jelas, sama-sama mau ke hijauan. Nah itu ya, jadi ada pengumpulan orang, ada kerjasama melalui pembagian kerja, ada juga tujuan. Jadi itu harusnya tujuannya. Tujuan sang rumah apa? Tujuan khusus apa? Tujuan remaja khusus apa? Ada tujuannya, ada orang-orangnya, baru dibagi kerjanya. Nah gitu. Nah kemudian organisasi adalah sesuatu yang abstrak. Jadi tidak bentuknya tuh tidak bisa digambarkan. Contoh misalnya bentuk BEM kayak gimana? Kayak rumah gitu, kayak apa gitu, enggak ya? Dia sesuatu yang abstrak ya. Tetapi bisa dirasakan keberadaannya. Ya misalnya kalau di program studi kita tuh ada namanya Imadika gitu ya. Itu kan dia ada karena ada kegiatannya, ada keberadaannya. Dia melakukan program kegiatan, misalnya buka bersama gitu ya, atau pembagian sembako, ada tuh. Nah, tetapi ada yang tahu bentuk kembaliannya itu gimana? Bentuknya, kan itu berarti kan abstrak. Nah, sebaliknya kalau dia tidak punya kegiatan, tidak punya program, tidak punya personil atau orang, maka itu dianggap sudah tidak ada atau sudah bubar, gitu ya. Nah ini pengertian dari organisasi ya. Nah kita akan lihat definisi organisasi menurut para ahli. Nah, jadi banyak ahli-ahli yang membahas definisi organisasi berdasarkan pengamatan ataupun pendapat dari beliau-beliau. Nah di sini kita akan membahas 3 definisi dari 3 ahli, gitu ya. Yang pertama dari Stephen P. Robbins. Nah, ini yang terkenal nih. Beliau ini penulis buku perilaku organisasi yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau kamu cari di toko buku atau di perpustakaan nasional itu muncul nih Stephen P. Robbins, ahli organisasi. Nah, beliau menyatakan bahwasannya organisasi adalah kesatuan sosial ya, yang dikoordinasi secara sadar. Kesatuan sosial, jadi nyatu dia. Ada OSIS, berarti itulah OSIS, nyatu ya. Kemudian dikoordinasi secara sadar. Jadi orang-orang yang ada dalamnya itu harus orang-orang yang apa? Yang apa? Yang sadar gitu ya. Kok sadar? Sadar itu sama dengan waras gitu ya.
Jadi kalau orang tidak sadar itu tidak waras gitu ya. Harus sadar, jangan sampai kita masuk BEM nih, saya nggak sadar jadi ketua BEM. Gak usah begitu ya. Saya nggak sadar jadi sekretaris misalnya. Gak usah begitu ya. Harus sadar dia bagian dari organisasi, sadar akan pekerjaannya, sadar akan tugasnya, sadar akan posisinya, dan yang penting adalah sadar akan tujuan organisasi. Makanya ada koordinasi nih dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi. Serta bagian-bagiannya, ketua apa kerjaannya, ya, sekretaris apa kerjaannya, bendahara apa gitu ya, seksi konsumsi, tukang makan misalnya, seksi apa, perlengkapan, tukang angkat bangku misalnya, kayak gitu. Ada batasan. Nah, ini tadi nih tersusun atas 2 orang atau lebih, ya, 2 orang atau lebih. Jadi minimal 2 orang. 2 orang pun boleh. Itu bisa menjadi suatu organisasi. Contoh, pekan kemarin Bapak menjadi asesor. Itu ada namanya tim asesor ke sekolah A. Nah, asesor itu ada 2 orang, itu merupakan suatu organisasi. 2 orang memang, dan itu sah disebut organisasi, ya, tim, gitu ya. Nah, berfungsi atas dasar yang relatif terus menerus. Ada landasannya. Kita bikin remaja masjid, apa alasannya, gitu kan? Supaya masjidnya ramai. Kita bikin Karang Taruna supaya apa? Supaya di masyarakat pemudanya ada wadah untuk kegiatan, seperti itu. Nah, untuk mencapai tujuan atau seperangkat tujuan atau sekelompok tujuan, intinya adalah tujuan, gitu ya. Kita hidup kan ada tujuan kan? Demikian juga organisasi harus ada tujuannya, ya. Tujuannya harus jelas, ya. Kayak misalnya apa namanya? Tahu FIFA ya, yang ketuanya nggak ada rambut sekarang tuh, apa tujuannya? Ya, mengurus sepak bola kan gitu. Meskipun kadang-kadang berubah detailnya, misalnya apa namanya, bikin kompetisi apa, bikin liga apa gitu ya, bikin piala apa. Tapi intinya adalah mengurus sepak bola. Tidak boleh FIFA mengurus bulu tangkis, bukan kerjaannya kan gitu. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini definisi yang pertama nih dari Stephen P. Robbins. Beliau ini ahli perilaku organisasi, ya, dari apa? Prentice Hall gitu ya, di New Jersey, ya, Amerika Serikat. Kok New Jersey ya? Kok New Jersey? New Jersey itu kalau kamu nonton basket NBA itu ada klub New Jersey Nets. Nggak tahu ya? Ya. Oke. Kemudian definisi yang kedua dari Gibson dan Donnelly. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya oleh penerbit Erlangga, mengenai organisasi, perilaku, struktur, dan proses. Jadi beliau berdua ini, 2 orang ini bilang bahwasanya organisasi adalah institusi yang memberi nafas pada kehidupan struktur organisasi yang memungkinkan masyarakat mengejar tujuan yang tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri. Jadi sebuah institusi, sebuah lembaga, ya, sehingga masyarakat sekitar atau yang di dalamnya itu dapat mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai kalau sendirian. Contoh, misalnya tahu ibu hamil, ya, kalau mau lahiran ada yang bantu nggak? Bisa dari bidan, bisa dari rumah sakit. Nah, rumah sakit atau bidan itu adalah organisasi, ya, karena mungkin jarang ibu-ibu lahiran sendiri, ya. Wah, mau lahiran nih, brojol sendiri, jarang gitu ya. Bahkan mungkin nggak ada ya ceritanya, pasti dibantu sama orang, gitu ya. Atau kalau kita mau mengenyam pendidikan, dapat pengetahuan, itu kemana? Ya, kemana? Ke sekolah.
atau perguruan tinggi, gitu kan? Jarang ada yang misalnya otodidak gitu ya. Otodidak biasanya itu agak kurang gitu ya pendalaman pengetahuannya. Makanya dibuatlah sekolah ataupun perguruan tinggi. Orang mau jadi dokter, ada nggak yang otodidak? Di dokter nih, ahli bedah, udah sendiri gitu kan? Ada kucingnya waktu udah, nggak belajar. Pasti dia butuh lembaga yang sah gitu kan untuk mengajarkan mengajarkan kedokteran, misalnya di fakultas kedokteran gitu kan. Jadi seperti itu. Atau kalau kamu mau ini kalau mudik pergi kemana? Mudik pulang kampung? Ada orang Padang, Medan, Jawa? Mana? Medan? Medan. Kalau kamu mau ke Medan, jalan kaki. Pasti butuh ALS, rapi gitu kan ya? Ya, butuh itu kan? Nah itu organisasi, ya. Organisasi. Kalau nggak ada ALS, kamu nggak bisa ke Medan gitu. Ya. Kalau ALS ya, angkat langsung surga ya. itu remnya itu tidak pernah digunakan secara baik ya. Gua pernah tuh bawa mobil malam-malam tuh dia di aku batas. Kalau selama ada tangan, jadi tangan kena KLS, suruh minggir, minggir, ya kalau udah pada minggir. Oke. Nah itu ya definisi yang kedua. Kemudian definisi yang ketiga. Nah ini dari Barnard nih, tahun 1964. Jadi beliau mengungkapkan bahwasanya organisasi adalah kumpulan individu sebagai suatu sistem kerjasama yang terkoordinasi secara sadar dan dilakukan oleh dua orang atau lebih, ya. Jadi kumpulan individu tadi ya, pengertian tadi awal ya, perkumpulan individu yang terkoordinasi secara sadar. Jadi orang-orangnya harus sadar dulu. Jadi meskipun ada dua orang, satu sadar atau nggak sadar, nggak bisa, ya. Atau keduanya nggak sadar, nggak bisa. Harus sadar dulu, ya. Kemudian membentuk sistem kerjasama yang terkoordinasi, ya, sebagai suatu sistem yang berdiri sendiri, ya. Tapi saling berhubungan. Contohnya, kalau kita lihat organisasi OSIS misalnya, itu kan ada ketua, ada apa lagi? Wakil ya, ada sekretaris tulis itu ya, ada bendahara yang sudah duit, ada sesi bidang kerohanian yang paling soleh gitu kan ya, sesi bidang ketertiban yang kayak polisi di sekolah gitu ya, sesi bidang kesenian misalnya, sesi bidang olahraga. Nah itu meskipun beda-beda pekerjaan, tapi dalam satu kesatuan OSIS, dia bekerja untuk mencapai tujuan daripada OSIS, ya, meskipun berbeda tugas dan juga pekerjaannya. Nah, itu pengertian dari Barnard ini ya. Ini paling tua nih, 1964. Nah, dari ketiga definisi tersebut, maka dapat dituliskan pengertian sederhana dari organisasi, yaitu sistem pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi orang-orang itu dalam satu kelompok itu membuat satu sistem, ya, kemudian saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya. Sebenarnya kalau misalnya Unja punya tujuan, ini kan dia kan perlu sistem tuh. Ada rektorat, ya, ada pak rektor, wakil rektor, gitu ya. Di tiap fakultas ada dekan, ya, dekan, wakil dekan. Di jurusan ada kajur, ada kaprodi. Itu untuk mencapai tujuan daripada Unja, ya. Seperti itu. Nah, kemudian dari pengertian sederhana ini maka terdapat faktor yang harus ada dalam organisasi. Yang pertama, faktornya adalah ada orang. Minimal 2, kan gitu ya. Yang kedua ada kerjasama, dan yang ketiga ada tujuannya. Jadi ada orang, ada kerjasama, dan ada tujuannya. Kalau ada orang, ada pekerjaan tapi nggak ada tujuan, itu
belum bisa disebut sebagai organisasi. Ada orang, ada tujuan, nggak ada yang kerja, nggak bisa juga. BEM FKIP punya tujuan ini. Ada orangnya ini. Siapa yang kerja? Nggak ada. Nah, sama aja gitu ya. Apalagi nggak ada orangnya, itu sudah jelas tuh. Kalau nggak ada orangnya, ya tidak ada pekerjaannya dan tidak ada tujuannya gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya mengenai perkembangan daripada teori organisasi. Ada? Ya, silakan. Kalau organisasi ini Pak, bukannya dia kan harus terdiri kayak ada struktur kepengurusan Pak. Cuman itu tadi kan ada pengertian pertama yang bilang lebih dari satu, terus juga 2 orang pun bisa. Cuman kan kalau 2 orang ini lebih disebut tim nggak sih Pak? Ya, jadi kita masih mengenal organisasi secara umum, bukan organisasi yang secara formal. Kan tadi kita bahas tuh, ada organisasi formal, ada organisasi informal. Ada organisasi yang punya dasar hukum, ada organisasi yang punya struktur yang kompleks. Nah, tim itu bisa disebut organisasi karena dia 2 orang, meskipun tidak formal. Atau kalau kita badminton tuh ada ganda putra itu, Hendra Aksan gitu kan, atau Kevin Marcus gitu ya, itu tim itu, dan dia bisa jadi organisasi karena 2 orang. Kalau sendirian kayak Ginting itu bukan organisasi, cuma 1 orang. Tim juga bisa, dan tim itu adalah organisasi ya, karena 2 orang tadi. Tadi bahasa sebenarnya kan orang yang boncengan motor itu bisa disebut organisasi karena ada 2 orang, ada tujuan yang sama, ada pembagian tugas, ada yang nyetir, ada yang dibonceng ya. Oke, udah lagi? Sepertinya waktu sudah mau habis ya. Udah lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, berarti perkembangan teori organisasi itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Tapi secara umum, jadi teori ini berkembang dari sejak abad ke-19 gitu ya, tahun 1800-an. Jadi ada teori klasik, jadi teori yang menganggap anggota organisasi itu sebagai mesin atau sebagai alat ya. Kemudian dikembangkan menjadi neoklasik dan akhirnya jadi teori yang modern. Oke? Karena waktunya sudah habis ya, kita akan akhiri pertemuan kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.